Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Selamat malam Sobat Demokrasi, kembali lagi di acara Ruang Demokrasi, rapat bersama masyarakat dan politisi. Bersama saya Marcella Jelita Azara yang akan memandu jalannya rapat kita pada hari ini dengan narasumber selaku perwakilan dari Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 09 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mari kita sambut dengan meriah perwakilan dari Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 09. Ya, Sobat Demokrasi, sekarang sudah bersama saya perwakilan dari Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 09. Bapak boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dedi Ari Prasetyo sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 09 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya, baik. Terima kasih. Bapak ini sudah menjadi anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atau disingkat sebagai LMK, betul Pak? Ya. Sudah berapa lama Bapak menjadi bagian dari LMK dan apakah menjadi bagian dari LMK itu ada proses atau tahapan tertentunya? Kalau saya jadi LMK ini baru kepilih tahun ini. Nah, prosesnya itu panjang soalnya. Saya pertama itu sebagai pendamping musrembang. Pendamping musrembang itu adalah usulan dari RT, masyarakat ke RT, RT ke RW LMK. Nanti kita melanjutkan usulan mereka biar sampai ACC gitu. Berarti awal mulanya Bapak menjadi bagian dari LMK itu berangkat dari masyarakat sendiri gitu ya Pak ya. Nah, untuk tugasnya sendiri sebagai anggota LMK ini apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai LMK dan bagaimana Bapak menangani isu-isu yang terjadi di lingkungan RW 9? Kalau pekerjaannya sih LMK ini sebagai melanjutkan dan mengayomi semua usulan dari masyarakat ke RT, nanti kita sampai ke wali kota biar sampai turun ke bawah kayak pembangunan, terus pelatihan, kita selalu ngawal sampai ACC itu hanya. Nah, dari proses-proses tersebut ya Pak ya, pasti kan ada tantangannya karena melewati berbagai tahap ya Pak. Apakah ada tantangan tersendiri dalam Bapak mengemban tugas tersebut sebagai LMK? Sebagai tantangan sih kita ya balik lagi dari anggaran dari pemerintah ini sebenarnya. Kalau kita tantangannya itu anggaran kita terlalu kecil sebenarnya. Soalnya kita dipegang dari PUPR, dari PUPR. PUPR itu adalah perumahan, soalnya. Itu anggaran terlalu kecil dan kita di RW 09 ini termaksud zona kumuh, soalnya. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh LMK ini berdasarkan keputusan dari PUPR tersebut, baru akan disalurkan kepada masyarakat. Begitu ya Pak ya. Oke Sobat Demokrasi, kita akan lanjut berbincang-bincang lagi bersama Bapak Dedi mengenai apa saja sih yang terjadi di lingkungan RW 9 dan bagaimana masyarakat menyambut pesta demokrasi. Tapi nanti setelah yang satu ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya.
Ya, Sobat Demokrasi, mungkin banyak dari kita yang masih asing tentang lembaga musyawarah kelurahan. Apakah lembaga itu ada di sekitar lingkungan kita atau mungkin di lingkungan tertentu saja? Untuk itu mari kita tanya dan kita telusuri lebih lanjut kepada Pak Dedi selaku perwakilan dari LMK, apa itu lembaga musyawarah kelurahan? Silakan. Ya, terima kasih, Mbak. LMK ini adalah kayak dewan kelurahan yang aspirasi masyarakat, contohnya kayak masyarakat ke RT, dengan kayak usulan RT ke RW, RW ke itu. Ntar saya meneruskan aspirasi warga biar sampai turun ke bawah ke masyarakat, kayak gitu. Oke, baik. Jadi tugas LMK ini tugas Mengawal. pokoknya adalah mengawal ya. Iya. Mengawal suara dari rakyat, dari penduduk RT RW setempat untuk ke lurah begitu Iya. ya Pak ya. Oke. Apakah dari masyarakat sendiri ada keinginan atau suara-suara yang mungkin menurut Bapak itu susah sekali untuk disampaikan kepada atasan dan para petinggi-petinggi lainnya? Kalau suara kita yang penting jangan sampai golput aja hitungannya, intinya sih. Selama ini kan kita paslon ada 3 hitungannya. Kita jangan sampai sama sekali tidak nyoblos salah satu paslon itu tersebut hitungannya. Nah, menyinggung soal golput ya, di mana sebentar lagi akan ada pemilihan gubernur atau pilgub yang akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024 ini ya Pak ya. Apakah dari pihak LMK sendiri ada usulan-usulan atau ada amanat-amanat khusus yang akan dilakukan untuk masyarakat setempat? Ya. Masyarakat setempat ini ya yuk kita berbondong pemilihan pilgub ini biar tidak golput semua hitungannya, kita maupun gubernurnya siapa kita tetap maju hitungannya. Iya, betul sekali. Nah, dari pasangan-pasangan pilihan calon gubernur pastikan menawarkan berbagai visi misi dan program kerja yang baik tentunya untuk masyarakat setempat ya Pak. Ya. Apa harapan Bapak untuk calon gubernur nanti yang akan terpilih? Yang penting beliau ini tepat dan amanah ke masyarakat, tidak janji-janji aja hitungannya. Ya. Baik, nah ketika pemilihan nanti itu kan pasti akan ada cara kerja yang baru lagi ya, akan ada perubahan sistem mungkin dari LMK untuk menuju para petinggi-petinggi gitu. Nah, bagaimana cara LMK ini bisa tetap menjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik untuk para petinggi-petinggi nantinya yang mungkin akan berbeda lagi orangnya seperti itu? Ya, kita tetap koordinasi maupun beda jabatan, kita tetap saling berkoordinasi aja. Intinya itu. Jadi pada intinya lembaga musyawarah kelurahan ini bukan hanya menjadi wadah untuk aspirasi dari rakyat, tetapi juga bagaimana lembaga itu sendiri menjaga komunikasi dengan para atasan, betul ya Pak ya? Di sistem yang era digital seperti sekarang ini ya Pak, kita kan pasti melibatkan para generasi muda untuk ikut andil dalam pemilihan tentunya. Apakah dari LMK sendiri ada program atau inisiatif khusus bagaimana bisa mengajak para generasi muda untuk ikut andil dalam kegiatan-kegiatan di lembaga musyawarah kelurahan ini? Ya, kita sebagai mengayomi anak pemuda ini, kita bikin pelatihan kayak teknologi, kayak graffiti dan lain-lain kan, komunikasi, biar anak muda ini ada gambaran seperti apa nih digital ini hitungannya, dan bisa belajar juga bagaimana cara memakainya hitungannya, dan menjalin komunikasi yang lebih luas lagi dengan masyarakat dan dengan lembaga seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah lembaga musyawarah kelurahan ini yang nantinya akan mengayomi para masyarakat ini, pada masyarakat setempat khususnya di RW 09 mempunyai program tersendiri untuk memberikan treatment atau perlakuan kepada rakyat-rakyat dalam menghadapi atau menyambut pesta demokrasi? Apakah mungkin seperti ada acara nonton bersama atau ngeliwat makan bersama gitu kan biasanya para rakyat-rakyat yang masyarakat setempat?
Kalau sama ini sih kita lihat ada ngumpul bersama, liputan bersama itu hanya. Nah, generasi sekarang gimana, seperti apa gubernurnya, seperti apa yang sebelumnya dan sesudahnya, dan yang sekarang yang terpilih siapa itu aja. Yang pastinya lembaga musyawarah kelurahan ini melibatkan para generasi-generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus begitu ya Pak ya. Menjadi penerus di wilayah khususnya di RW 09 ini untuk mengantarkan komunikasi antara para rakyat, para RT RW dan dengan para lurah dan atau petinggi-petinggi lainnya begitu. Nah, dari Bapak sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat demokrasi dari kalangan umur seperti saya gitu ya, generasi muda, generasi Z, kita bilangnya generasi Z, untuk para generasi bisa meneruskan program atau kerja dari LMK tersebut? Ya, kita sebagai generasi muda itu hanya jangan sampai merusak pemuda yang di lingkungan RW 9, biar kita maju bersama, kita junjung lebih tinggi lagi, kompak selalu, jangan ada aksi tawuran, minuman keras dan sebagainya. Kita tetap ikut peraturan pemerintah aja. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Baik Sobat Demokrasi, selesai sudah rapat diskusi kita hari ini bersama perwakilan dari Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 09, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan dan bagikan kepada Sobat Demokrasi. Kita pamit undur diri, selamat malam. Kawan semua, pilkada telah tiba, masa di mana setiap suara bermakna. Kita memilih gubernur dan wakilnya yang akan pimpin Jakarta, rumah kita tercinta. 27 November 2020